Time to see what's ahead. Whatever the path and whatever before me, let my heart see, let the evening come. When suns come up, it's time to see what's on ahead. Whatever the path and whatever before me, let my heart sleep when the evening comes. With the Lord of my soul, oh my soul, what did before me? See what we've before.
You forgive, protect, and heal.
Puji Tuhan, Juru Selamat orang berdosa. Roma 7 ayat 14 sampai 8 ayat 2. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku,
tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Manusia adalah orang berdosa yang mewarisi dosa. Semua manusia mewarisi dosa dari Adam dan Hawa dan menjadi benih dosa. Kita dengan demikian pada dasarnya dilahirkan sebagai orang berdosa dan tidak bisa dihindari ada dalam keadaan berdosa. Semua manusia di dunia ini tidak bisa tidak menjadi orang berdosa karena satu nenek moyang, Adam, meskipun tidak ada yang ingin menjadi orang berdosa. Apakah asal mula dosa? Dosa kita warisi dari orang tua kita. Kita dilahirkan dengan dosa di dalam hati kita. Inilah hakikat dosa yang kita warisi. Kita memiliki 12 macam dosa yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Dosa-dosa itu percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan terkandung di dalam hati kita sejak saat kita dilahirkan. Hakikat dasar manusia adalah dosa. Demikianlah kita lahir dengan 12 macam dosa. Kita tidak bisa tidak mengaku bahwa kita orang berdosa karena kita dilahirkan dengan dosa di dalam hati kita. Manusia lahir sebagai orang berdosa karena memang sebenarnya ia memiliki dosa di dalam hatinya, meskipun ia tidak melakukan dosa sepanjang hidupnya. Orang menjadi orang berdosa karena dilahirkan dengan dosa di dalam hatinya. Meskipun kita tidak melakukan dosa dengan daging kita tidak bisa menghindar menjadi orang berdosa karena Allah memandang hati. Jadi semua manusia berdosa di hadapan Allah. Manusia melakukan dosa pelanggaran. Manusia juga melakukan dosa pelanggaran. Ia melakukan dosa di dalam daging, memunculkan dosa asal yang ada di dalam hati. Kita menyebutnya kelemahan atau pelanggaran. Semuanya adalah pelanggaran dari tingkah laku lahiriah kita yang asalnya dari 12 macam dosa yang ada di dalam hati. Dosa dari dalam membuat manusia melakukan perbuatan kejahatan dan karena itu membuat semua manusia tanpa kecuali menjadi orang berdosa. Manusia nampaknya bukan orang berdosa kalau ia masih sangat muda. Dosa tidak secara jelas keluar dari kehidupan seorang anak kalau ia masih sangat muda. Sama saja dengan pohon kesemak yang masih muda belum menghasilkan buah kesemak. Tetapi dosa mulai muncul semakin banyak kalau ia sudah semakin dewasa. Dan kita menjadi lebih bisa melihat bahwa kita memang orang berdosa. Kita menyebut dosa-dosa itu sebagai kelemahan atau pelanggaran. Dan semua itu adalah dosa yang dilakukan melalui tingkah laku kita. Allah mengatakan bahwa semuanya adalah dosa. Dosa-dosa di dalam hati dan perbuatan kejahatan daging kita sama-sama dosa. Allah menyebut manusia itu sebagai orang berdosa.
Semua dosa termasuk di dalam dosa-dosa di dalam hati dan dosa-dosa tingkah laku. Jadi, semua manusia dilahirkan sebagai orang berdosa di hadapan Allah, apakah mereka melakukan dosa dalam tingkah laku mereka atau tidak. Orang yang tidak percaya mengatakan bahwa manusia pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan baik dan tidak ada yang dilahirkan jahat. Tetapi Daud mengakui di hadapan Allah, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 4 dan 5. Arti bagian ini adalah, aku tidak bisa tidak melakukan dosa seperti ini, karena aku pada hakikatnya adalah benih dosa. Aku berdosa besar. Jadi kalau engkau tidak menghapuskannya, aku akan masuk neraka. Aku memiliki dosa. Kalau engkau berkata aku memiliki dosa. Tetapi aku tidak memiliki dosa. Kalau engkau berkata aku tidak memiliki dosa. Semua tergantung kepadamu, Allah, dan penghakimanmu. Singkatnya, dalam pandangan Allah, semua manusia tidak bisa tidak menjadi orang berdosa karena mereka mewarisi dosa dari orang tua mereka. Mereka dilahirkan dalam keadaan berdosa apapun tingkah laku mereka. Satu-satunya jalan untuk lepas dari dosa adalah dengan percaya kepada keselamatan Yesus. Pendidikan umum mengajar anak-anak suatu pandangan yang keliru, yang intinya bisa dijelaskan sebagai berikut. Semua manusia lahir dalam keadaan baik. Karena itu hiduplah benar sesuai dengan kebaikan asal manusia. Anda bisa melakukan kebaikan kalau berusaha. Mereka mengatakan hanya hal yang positif. Manusia hidup di bawah pengajaran prinsip moral. Tetapi mengapa mereka melakukan dosa di dalam hati atau dengan tubuhnya di masyarakat atau di rumah mereka? Mereka melakukannya karena mereka pada hakikatnya lahir dengan dosa. Manusia dilahirkan sebagai benih dosa. Manusia tidak bisa tidak melakukan dosa, meskipun ia ingin melakukan kebaikan. Ini membuktikan bahwa kita dilahirkan dengan dosa. Anda harus mengenal diri Anda sendiri. Manusia tidak bisa tidak melakukan dosa dengan tubuh mereka sepanjang hidup mereka karena mereka memang lahir dengan dosa. Inilah keadaan hakiki dari manusia. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Sokrates mengatakan, kenali dirimu sendiri. Dan Yesus mengatakan, engkau orang berdosa karena engkau dikandung di dalam dosa dan dilahirkan dalam kesalahan. Karena itu engkau harus menerima pengampunan dosamu. Kenali diri Anda sendiri. Hampir semua orang salah memahami diri mereka. Hampir semua manusia hidup dan mati tanpa mengenali diri mereka sendiri. Hanya orang-orang yang bijaksana yang mengenal diri mereka sendiri. Mereka yang mengerti dan menerima kebenaran Yesus setelah mengerti bahwa diri mereka adalah benih pelaku kejahatan adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka memiliki hak masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka yang tidak mengenal diri mengajar orang lain untuk munafik dan tidak melakukan dosa lagi. Mereka mengajar orang untuk tidak menyatakan dosa-dosa yang di dalam. Para pengajar agama melatih mereka untuk tidak melakukan dosa dan untuk menekan dosa mereka setiap kali dosa itu menggeliat di dalam kehidupan mereka. Mereka semua sedang menuju neraka. Siapakah mereka? Mereka adalah hamba-hamba iblis, gembala palsu.
Yang mereka ajarkan bukan yang diajarkan Tuhan kepada kita. Tentu saja, Tuhan tidak pernah mengajak kita melakukan dosa. Tetapi Ia mengatakan kepada kita, "Engkau memiliki dosa, engkau orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Engkau sedang menuju kebinasaan karena dosa-dosamu. Jadi, engkau harus ditebus dari dosa-dosamu. Terimalah karunia keselamatan yang menyelamatkanmu dari segala dosamu. Kemudian, segala dosamu akan diampuni dan engkau akan menerima kehidupan kekal. Engkau akan menjadi orang benar, orang kudus yang berharga dan anak Allah." Mengapa Allah memberikan Taurat kepada manusia? Paulus mengatakan, "Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah." Roma 5 ayat 20. Allah memberikan Taurat kepada kita supaya melaluinya dosa semakin dinyatakan sebagai dosa. Roma 7 ayat 13. Dia memberikan Tauratnya kepada orang berdosa supaya mereka mengenali dosa-dosa mereka secara serius. Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel ketika anak-anak Yakub hidup di padang gurun setelah keluaran. Ia memberikan 613 rincian peraturan. Mengapa Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia? Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia pertama, karena Ia menghendaki agar manusia mengenali dosa-dosa mereka, karena mereka tidak mengerti dosa-dosa mereka, dan kedua, karena manusia dilahirkan dengan dosa. 10 perintah Allah menunjukkan betapa beratnya dosa-dosa manusia. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 3-17. Allah memberikan hukum Taurat kepada kita semua, dan melaluinya Ia mengajar kepada kita dosa apa yang kita miliki di dalam hati kita. Allah mengajarkan bahwa kita sepenuhnya berdosa di hadapan Allah, dan Ia memberi pemahaman kepada kita kebenaran bahwa kita orang berdosa karena kita tidak bisa mentaati hukum Taurat. Bisakah manusia mentaati hukum Taurat Allah? Ketika Allah memerintahkan kepada bangsa Israel dan orang-orang bukan Yahudi agar tidak memiliki Allah lain di hadapannya, Ia menghendaki untuk memberikan pemahaman bahwa mereka orang berdosa yang sejak awal tidak bisa mentaati bahkan hukum yang pertama sekalipun. Melalui perintah-perintah itu, mereka sampai kepada pemahaman bahwa mereka lebih mengasihi hal yang lain dibandingkan dengan Sang Pencipta. Mereka menyadari bahwa mereka menyebut nama Allah dengan sembarangan, bahwa mereka membuat dan melayani berhala yang dibenci Allah, dan bahwa mereka tidak mau beristirahat meskipun Allah memberikan mereka istirahat untuk kepentingan mereka. Mereka juga mendapati bahwa mereka tidak menghormati orang tua mereka, mereka membunuh, mereka berzina, dan mereka melakukan semua kejahatan yang dilarang Allah. Mereka tidak bisa, singkatnya, mentaati hukum Taurat Allah. Hukum Taurat memiliki penguasaan atas orang-orang yang dosa-dosanya belum diampuni. Apakah Anda mengerti apa sebabnya Allah memberikan hukum Taurat kepada kita?
Allah memberikan hukum Taurat pertama-tama adalah untuk mereka yang belum dilahirkan kembali. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Roma 7 ayat 1. Allah memberikan hukum Taurat kepada mereka yang mewarisi dosa sejak dari nenek moyangnya dan yang belum dilahirkan kembali sehingga belum menyesali dosa-dosanya. Hukum Taurat memiliki penguasaan atas orang itu sepanjang hidupnya. Setiap keturunan Adam memiliki 12 macam dosa di dalam hatinya. Allah memberikan hukum Taurat kepada mereka yang memiliki dosa di dalam hatinya dan ia mengatakan bahwa dosa-dosa mereka sangat fatal. Karena itu, setiap kali dosa membunuh atau berzina keluar dari kita dan membuat kita melakukan dosa, hukum Taurat mengatakan, Allah melarangmu melakukan perzinahan lagi. Tetapi engkau melakukan perzinahan lagi. Engkau orang berdosa. Allah melarangmu untuk membunuh, tetapi engkau membunuh dengan kebencianmu. Engkau orang berdosa yang membunuh dan melakukan perzinahan. Allah melarangmu untuk mencuri, tetapi engkau mencuri lagi. Engkau pencuri. Seperti ini, dosa menjadi nyata setelah hukum Taurat dinyatakan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Hukum Taurat memiliki penguasaan atas orang-orang yang belum diampuni dosanya. Kepada orang-orang non-Yahudi yang tidak mengenal hukum Taurat Allah, hati nurani mereka menjadi Taurat bagi mereka. Ketika mereka melakukan kejahatan, hati nurani mereka mengatakan bahwa mereka sudah melakukan dosa. Seperti itu juga, hati nurani orang percaya berfungsi sebagai Taurat bagi mereka, dan mereka mengenali dosa melalui hati nurani mereka. Roma 2 ayat 15. Mengapa Anda tidak melayani Sang Pencipta ketika hati nurani Anda mengatakan bahwa ada Pencipta? Mengapa Anda tidak mencari Allah? Mengapa Anda mendustai hati Anda sendiri? Anda harus malu atas dosa-dosa Anda dan takut bahwa orang lain akan mendapati dosa-dosa Anda. Tetapi orang berdosa yang tidak mengakui Allah dan yang mendustai hati mereka sendiri tidak tahu malu. Kita malu akan diri kita sendiri kalau kita memandang ke langit, ke tanah, ke orang lain, atau ke ciptaan yang lain kalau kita melakukan dosa. Allah memberikan kepada manusia hati nurani dan hukum Taurat untuk menunjukkan dosa. Tetapi kebanyakan mereka hidup tanpa Allah, menjadi munafik dalam pandangan Allah dan hidup sekehendak hati mereka. Mereka ditentukan masuk neraka. Seperti yang diingatkan Paulus kepada mereka supaya memperhatikan hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Manusia harus dilahirkan 2 kali, sekali sebagai orang berdosa, dan kemudian dilahirkan kembali dengan anugerah penebusan Allah untuk hidup sebagai orang benar. Paulus menjelaskan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari kutuk hukum dosa dengan cara demikian. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Roma 7 ayat 2-3. Kalau wanita yang sudah menikah berselingkuh, ia disebut pezina. Tetapi kalau suaminya mati dan wanita itu menikah dengan laki-laki lain, tidak ada masalah dengan itu.
Pemahaman yang sama bisa kita terapkan dalam pembebasan kita dari hukum dosa. Hukum Taurat memiliki penguasaan atas semua keturunan Adam yang dosa-dosanya belum diampuni. Hukum Taurat mengatakan, "Kamu orang berdosa." Karena itu semua datang untuk mengakui keberdosaan mereka di hadapan Taurat dan berkata, "Aku harus masuk neraka. Wajar kalau aku masuk neraka karena upah dosa-dosaku." Tetapi kalau kita mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, hukum Taurat tidak bisa lagi menguasai kita, karena diri kita yang lama disalibkan bersama dengan Kristus dengan dibaptiskan ke dalam Dia. Diri kita yang lama sudah mati. Tuhan kita membereskan suami kita yang lama dan Ia memungkinkan kita menikah dengan Dia. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Roma 7 ayat 4. Allah memberikan hukum Taurat kepada semua manusia karena nenek moyang semuanya sama, Adam, sehingga dosa melalui perintah itu semakin dinyatakan. Ia sudah menjadikan semuanya ada di bawah penghukuman Allah, tetapi Ia menyelamatkan mereka melalui tubuh Kristus. Yesus Kristus mati menggantikan kita. Tidakkah benar bagi kita masuk neraka sesuai dengan hukum Taurat Allah? Itu benar. Namun, Tuhan diutus ke dunia ini menanggung segala dosa kita dengan baptisannya di Sungai Yordan, disalibkan dan menanggung kutuk hukum Taurat menggantikan kita. Melalui ini saja manusia bisa diselamatkan dan dilahirkan kembali. Mereka yang belum dilahirkan kembali harus masuk ke neraka. Mereka harus percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Kalau diri kita yang lama tidak mati sekaligus, kita tidak bisa menjadi ciptaan baru dan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau diri kita yang lama belum dihukum sesuai dengan hukum Taurat melalui iman kita yang dipersatukan dengan Yesus, kita harus dihukum dan masuk neraka. Semua manusia yang belum dilahirkan kembali akan masuk neraka. Orang yang tidak percaya hidup baik, menikmati segala kebaikan yang disiapkan kehidupan, dan tidak peduli akan hukuman kekal. Semua manusia harus menerima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus saat hidup di dalam dunia ini. Setiap diri yang lama harus mati di dalam kesatuan dengan Yesus melalui iman, karena kita tidak bisa dilahirkan kembali setelah meninggalkan dunia ini. Kita harus mati sekali dan dibebaskan dari dosa-dosa kita melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Melalui siapa? Melalui tubuh Yesus Kristus. Bagaimana? Dengan percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini dan menanggung segala dosa kita. Apakah Anda mati? Apakah ada yang belum mati? Mungkin Anda bertanya, bagaimana aku mati? Bagaimana aku hidup sekarang kalau aku mati? Ini adalah sebuah rahasia yang tidak pernah bisa dipecahkan oleh agama. Hanya orang-orang yang dilahirkan kembali bisa mengatakan bahwa diri mereka yang lama sudah mati bersama dengan Yesus. Orang berdosa bisa dilahirkan kembali dan diri mereka yang lama bisa mati dengan mendengar kepada firman Allah dari mereka yang sudah dilahirkan kembali. Dan melalui ini mereka bisa menjadi hamba-hamba Allah. Semua manusia harus mendengar firman Allah dari orang-orang kudus yang sudah dilahirkan kembali. Anda tidak akan bisa dilahirkan kembali kalau Anda mengabaikan pengajaran mereka. Bahkan Paulus tidak bisa dilahirkan kembali tanpa Kristus, meskipun ia sudah belajar firman Allah dari Gamaliel, salah satu guru Taurat yang sangat menonjol di masa itu. Betapa bersyukurnya kita. Kita bisa membawa buah-buah kebenaran dari Allah dengan percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, ketika kita mati melalui tubuh Yesus Kristus dengan iman. Kita kemudian bisa membawa 9 buah dari Roh Kudus.
Kehendak dosa dalam anggota tubuh kita bekerja untuk berbuah bagi maut. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Roma 7 ayat 5. Waktu kita masih hidup di dalam daging berarti sebelum kita dilahirkan kembali. Kehendak dosa di dalam anggota tubuh kita bekerja untuk berbuah bagi maut kalau kita tidak memiliki iman melalui tubuh Yesus Kristus. Kehendak dosa senantiasa bekerja di dalam anggota tubuh kita saat itu. Ada 12 macam dosa di dalam hati, atau bisa dikatakan ada 12 macam tempat dosa di dalam hati.
Spirit, follow me now. Saludo another, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. Every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Come with your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're anointed many in you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anointing in spirit and truth. Come, Holy Spirit, follow me now. Oh, I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I want to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the man in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the name in you. Nothing compared to the best where I can see face to face. Anoint me in spirit and in truth. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that many in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me, it's been written
into and honey is breathing into
If we die, feel it again. Let's pull out our complete able. In His name, we offer come. For the Lord our God is able. God is with us.